Bentar ya. Namanya waktu di mana mulai 0 menit tadi sampai kemudian terjadi konstan ya, terjadi situasi yang konstan, ini disebut dengan daerah kinetik atau kinetic region. Sebentar, setelah didapatkan jumlah C, B, dan A ini berada pada jumlah yang seolah-olah konstan, ini disebut dengan kesetimbangan, kondisi kesetimbangan. Ya. Ya, kalau misalnya digambarkan dalam bentuk diagram, maka seperti ini. Ini contohnya adalah reaksi antara antara H2 dengan N2 untuk membentuk NH3. H2-nya berkurang, ya, N2-nya berkurang, tetapi NH3-nya bertambah sampai pada suatu waktu ketiganya berada pada jumlah yang tetap. Di sini disampaikan equilibrium achieved, ya, tercapai kesetimbangan. Concentration do not change, jadi jumlahnya, konsentrasinya tidak lagi berubah. Nah, ini adalah yang disebut dengan kesetimbangan kimia. Jadi awal reaksi ada tahapan kinetic region, kemudian setelah itu ada equilibrium region. Ini kalau kita membayangkan sebenarnya karena ini adalah suatu reaksi yang bolak-balik ya, bolak-balik atau reversible, maka senyawa A bereaksi dengan senyawa B membentuk senyawa C. Ketika salah satu ini sudah mulai berkurang jumlahnya, kemarin ingat ya ada reaktan pembatas gitu kan, udah sampai pada menjelang habis, sudah nggak bisa dipakai bereaksi lagi, ini reaksinya balik arah. Dari C kemudian terurai lagi menjadi A dan B, begitu. Nah, bayangkan untuk memudahkan pemahaman ini, kita bisa bayangkan seperti ini kondisinya ya. Kalau ini ada keran di atas gitu, menambahkan air ke dalam suatu wadah gitu ya. Kan ini kalau ditampung lama-lama tambah banyak airnya ya. Tapi kalau kemudian kita berikan lagi di dalam wadah ini dengan kecepatan alir yang sama dengan yang di atas, maka kita akan mendapati jumlah air dalam wadah ini adalah konstan. Karena apa? Karena yang masuk jumlahnya sama dengan yang dikeluarkan, gitu ya. Seperti ini Anda bisa lihat dari kecepatan reaksinya, forward rate yaitu reaksi membentuk produk, dan reverse rate reaksi membentuk reaktan, ya bolak-baliknya itu sama, pada saat kesetimbangan akan sama. Jadi jumlah C yang terbentuk dengan jumlah C yang terurai itu sama. Jumlah A yang bereaksi dengan B dengan jumlah yang didapat dari peruraian C itu juga sama. Ya, sehingga seolah-olah jumlahnya tetap, tetapi sebetulnya reaksinya tetap berjalan. Sehingga kemudian ada istilah yang disebut dengan jadi ini keadaan kesetimbangan itu kecepatan reaksi ke kanan membentuk produk itu sama dengan kecepatan reaksi ke kiri, peruraian, ya. Karena reaksinya adalah reaksi reversibel. Jumlah molekul atau ion yang terurai sama dengan jumlah molekul atau ion yang terbentuk dalam satu satuan waktu. Jadi waktunya sama, terjadi dua reaksi, ya. Sesungguhnya reaksi itu tidak berhenti, hanya saja jumlah senyawa yang terbentuk sama dengan jumlah yang terurai, sehingga kita akan mendapati jumlahnya seolah-olah sama. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan yang dinamis, karena sebetulnya reaksinya akan tetap berjalan. Reaksi membentuk produk berjalan, reaksi menguraikan produk juga berjalan dengan kecepatan yang sama. Disebut inconstant motion. Sebagai contoh misalnya pada saat penguapan gitu ya. Ini kalau kita pada saat kesetimbangan jumlah yang menguap sama jumlah yang kembali ke bentuk cairan akan sama.
Contoh dalam kehidupan sehari, beberapa di antaranya misalnya embun, ya. Pelarutan padatan. Kalau kalian melarutkan suatu padatan, eh, apa misalnya CaCl2 gitu ya, kalian larutkan dalam air, tambahkan 1 sendok, larut, tambahkan lagi, larut, 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 sampai suatu saat Anda tidak lagi bisa melarutkan, ya. Tetap akan terbentuk padat gitu ya di dalam larutan itu, seolah-olah tidak larut. Tetapi sebetulnya bukan tidak larut, tetapi jumlah yang melarut sama dengan jumlah yang mengendap, ya, sehingga akan nampak seperti jumlahnya tetap. Oke. Peristiwa itu terkait dengan kesetimbangan kemudian dicoba diteliti oleh ilmuwan begitu ya, oleh para peneliti untuk melihat suatu pola atau pattern gitu ya. Sebetulnya polanya seperti apa? Misalnya mereka melakukan percobaan dengan ini gas ya, N2O4 dan NO2 reversible ya, jadi peruraian dan pembentukan. Di awal mereka melakukan percobaan dengan 3 macam kondisi. Di awal hanya ada N2O4 saja, nggak ada NO2. Ya, satu senyawa aja gitu. Setelah terjadi kesetimbangan, didapatkan dua-duanya. N2O4 ada, NO2-nya juga ada. Gitu ya. Di uji yang kedua, ini jumlah reaksinya 2. Jadi selain N2O4, mula-mula sudah ada NO2 juga. Dengan konsentrasi yang lebih kecil memang ya. Dan yang ketiga, sama, tapi jumlahnya berbeda gitu ya. Ternyata setelah semua setimbang diperoleh angka-angka ini ya, konsentrasi-konsentrasi ini, kemudian dicoba untuk dibuat nisbah atau rasio perbandingan. Ketika dibuat perbandingan antara NO2 dan N2O4, nggak dapat polanya, tidak ditemukan polanya ya. Random begitu, masih random. Tetapi ketika kemudian digunakan koefisien reaksinya sebagai pangkat di sini, maka didapat pola yang jelas terlihat di sini ya. 4,65, 4,66, 4,60 kali 10 pangkat 3. Sehingga kemudian diperoleh apa yang disebut dengan tetapan kesetimbangan. Nah, jadi tetapan kesetimbangan adalah, atau alfa, ini adalah perbandingan produk dan reaktan pada satu waktu tertentu. Ini adalah suatu hukum di mana pada saat keadaan setimbang, suhunya tetap, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya itu adalah tetap. Catatannya, syaratnya suhunya tetap. Ya. Tetapan kesetimbangan reaksi ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah yang terjadi pada suatu larutan. Untuk reaksi dalam larutan. Ini kita mendapatkan tetapan kesetimbangan empiris atau KC. Di mana KC ini sama seperti tadi rumusnya adalah rasio antara hasil kali produknya dibagi dengan reaktannya ya. Katakanlah ini satu reaksi bolak-balik seperti ini, maka KC-nya adalah hasil kali produknya dipangkatkan dengan koefisien ya, dibagi dengan hasil kali reaktannya. Dan tetapan kesetimbangan empiris ini tadi dapat berubah sesuai dengan reaksi yang terjadi. Misalnya pada suatu reaksi yang berjalan secara bertahap, maka masing-masing tahap itu akan punya tetapan kesetimbangan reaksi sendiri-sendiri. Sebagai contoh, misalnya ini, pada reaksi 1 tahap pertama, sulfida akan bereaksi dengan oksigen. Sulfida ini padat, oksigennya gas ya, membentuk gas SO2.
Di sini reaksi ini akan punya tetapan kesetimbangan sendiri, yaitu SO2, konsentrasi SO2 dibagi konsentrasi O2. Oh ya, sebagai catatan, kalau bentuknya es atau solid ini tidak akan masuk dalam penetapan tetapan kesetimbangan ya, yang bentuknya solid. Jadi hanya gas dan L dan cairan. Kemudian untuk reaksi 2 ini berlanjut. Dari reaksi 1 tadi kan dihasilkan gas SO2, dia akan terus berlanjut bereaksi dengan oksigen yang ada. Sehingga reaksi 2-nya SO2 gas bereaksi dengan oksigen gas, menghasilkan SO3 gas. Tetapan kesetimbangan reaksi pada tahap 2 ini tentu beda dengan yang pertama ya, karena senyawanya juga berbeda. Semuanya bentuk gas sehingga semuanya masuk dalam perhitungan. SO3 dibagi SO2 kali O2 pangkat setengah. Ya, jadi ini adalah K2. Kalau kita gabung reaksi 1 dan reaksi 2, maka kita bisa mendapatkan net equation atau persamaan bersihnya ya, persamaan akhirnya adalah seperti ini. Dan tetapan kesetimbangannya beda lagi dengan yang tadi masing-masing ya. Kalau udah bergabung, maka tetapan kesetimbangannya ada seperti ini. SO3 dibagi O2 pangkat 3/2. Atau K1 dikalikan K2. Jadi kalau reaksi yang berjalan bertahap, maka K akhirnya, tetapan kesetimbangan akhirnya adalah hasil kali dari masing-masing K yang ada. Bagaimana dengan perubahan koefisien? Apakah perubahan koefisien juga akan merubah tetapan kesetimbangan reaksi? Nah, kita lihat masih pada reaksi yang sama ya. Sulfida ditambah oksigen menghasilkan sulfit, gitu kan? Dan kita bisa tahu ini K-nya atau Kc-nya adalah SO3 dibagi O2 pangkat 3/2 ya. Ini solid tidak masuk di perhitungan. Nah, biasanya dalam menyetarakan reaksi kita akan merubah bentuk pecahan ini menjadi bilangan utuh ya, bilangan yang utuh dengan dikalikan bilangan tertentu. Misalnya dalam hal ini dikalikan dengan 2 sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. 2S, 3O2 menjadi 2SO3. Dan tetapan kesetimbangan barunya adalah tentu ini ya, SO3 pangkat 2 dibagi O2 pangkat 3. Dari ini kita bisa tahu bahwa kalau kita merubah koefisien reaksi, maka kesetimbangan reaksi, tetapan kesetimbangannya juga akan berubah, yaitu menjadi pangkat dari bilangan yang digunakan untuk menyetarakan tadi. Kalau ini kali 3 ya berarti di sini K yang lama dikalikan 3. Itu. Dan terakhir bagaimana dengan merubah arah reaksi? Karena tadi ada yang punya kesetimbangan reaksi itu adalah reaksi yang reversible ya, yang bolak-balik. Sehingga kalau kita merubah, misalnya dalam hal ini masih reaksi yang sama ya. S ditambah O2 menjadi SO2, jumlah O2-nya berlebih, maka reaksinya akan berubah. Akan membentuk ya ke arah sulfit SO2 begitu. Sehingga K-nya seperti ini. Produk dibagi reaktan. Suatu ketika karena salah satu pasti menjadi reaktan pembatas kan, jumlahnya menjadi sedikit atau bahkan mungkin terus nggak bisa lagi cukup untuk bereaksi. Pada kondisi demikian, pada reaksi bolak-balik, maka reaksi akan berubah arah ya. Produknya akan terurai menjadi masing-masing reaktan. Sehingga membentuk tetapan kesetimbangan yang baru juga begitu. Dengan demikian kalau arahnya berubah, ternyata K yang baru, tetapan yang baru itu adalah seper dari K yang lama. Yaitu adalah beberapa kondisi yang menyebabkan nilai tetapan kesetimbangan ini akan berubah. Nah, di samping Kc atau tetapan kesetimbangan parsial yang berlaku pada suatu larutan, ada lagi tetapan kesetimbangan yang disebut dengan tetapan kesetimbangan tekanan parsial.
Hal ini atau kondisi ini hanya terjadi jika reaksi kimianya itu melibatkan fase gas. Jadi ada komponen atau spesies senyawa kimia yang bentuknya gas. Ya, kalau ada yang bentuk gas, maka kita bisa menghitung kesetimbangan tekanan parsial. Rumusnya sebetulnya sama, yaitu antara produk dibagi reaktan dengan dipangkatkan masing-masing, tetapi di sini bukan konsentrasi karena bukan dalam larutan ya, tetapi berupa tekanan parsial. Jadi sama tetap produk, tetapi ini adalah berupa tekanan parsial. Nah, bagaimana hubungan antara tetapan parsial dengan tetapan kesetimbangan empiris? Ya, ini tetapan KC tadi, ini KP, ini dihubungkan dengan hukum PV sama dengan nRT. Sehingga diperoleh hubungan akhirnya adalah yang di bawah ini, Anda pelajari yang ini saja. KP sama dengan KC kali RT pangkat delta NG. Di mana delta NG ini adalah koefisien gas produk dikurangi koefisien gas reaktan. Kalau seperti ini misalnya, berarti C plus D dikurangi A plus B. Itu untuk mendapatkan delta N. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini contoh. Ya, contoh suatu reaksi kimia. Ada yang atas nih, NH3 bentuknya gas, O2 bentuknya gas, menghasilkan NO2 gas dan H2O gas. Jika ditetapkan, maka karena bentuknya gas, maka pasti bisa dihitung Kc-nya ataupun Kp-nya, ya, karena bentuknya gas. Yang kedua, CH3OH liquid ditambah asam astat, ini juga liquid, kemudian nah, bentuk ini ya, semuanya dalam bentuk liquid. Maka tentu kita tidak bisa menetapkan apapun. Ya, liquid dan salah tadi saya di awal ya, liquid dan solid itu tidak bisa ditetapkan. Dianggap satu gitu ya. Kemudian yang ketiga ini CaCO3 solid, solid gas, ada gasnya satu. Maka kita bisa menghitung Kc dan juga menghitung Kp-nya. Yang terakhir, nah kalau larutan seperti ini maka kita bisa menghitung. Berarti hanya kita bisa hitung Kc-nya saja, NaCl dibagi BaCl2 dan Na2SO4. Karena yang ini solid, ya, tapi tidak punya Kp karena bentuknya tidak ada yang berbentuk gas. Kemudian, nah, tadi kan kita udah tahu ada tetapan kesetimbangan ya. Masing-masing reaksi kimia akan punya tetapan kesetimbangan yang berbeda-beda. Apa makna dari angka tetapan kesetimbangan itu? Kita perhatikan ya. Ini Anda lihat dari beberapa reaksi di dalam slide ini, masing-masing punya tetapan kesetimbangan yang berbeda-beda. Di mana kalau kita perhatikan ada yang sampai 10 pangkat 83 ya, besar banget, ada yang negatif. Nah, ini maknanya apa yang positif dan negatif ini gitu ya. Kalau Kc atau Kp ini jumlahnya atau nilainya besar, seperti ini 1,4 kali 10 pangkat 83 untuk H2 plus O2 menghasilkan H2O, ini artinya bahwa reaksi berjalan ke kanan berlangsung sempurna atau mendekati sempurna. Kan tadi rumusnya Kc atau Kp itu kan produk dibagi reaktan ya. Jadi kalau besar nilai K-nya berarti produknya gede, membaginya yang kecil kan gitu ya. Artinya akan semakin banyak yang membentuk produk atau mungkin hampir sempurna. Sebaliknya, kalau nilai K-nya atau Kp atau Kc-nya kecil, itu artinya produknya kecil. Tidak disukai sebetulnya berarti reaksi ini. Reaksi ini akan lebih menyukai bentuk reaksi yang peruraian dibandingkan yang pembentukan. Ya.
Jadi itu maknanya, nilainya. Nah, ini sama latihan seperti tadi untuk menulis KC dan KB, saya kira tidak susah ya. Tinggal dilihat kalau yang nomor satu ini ada solid, berarti nanti nggak masuk. Tinggal SO2 dan O2 saja. Kita bisa hitung ya, KP bisa, KC bisa. Kemudian jenis keseimbangannya adalah heterogen. Nanti kita lihat kenapa disebut heterogen. Yang nomor dua ini larutan, ada satu liquid, berarti ini nggak bisa dipakai. Kita punya KC saja karena tidak ada yang bentuk gas. Ya. Hal yang lain, ini contoh latihan yang lain. Ini coba nomor A saja. Kalian coba hitung ya, nilai KC-nya 5 menit. Nanti yang sudah selesai. Oh, ada yang sudah raise hand. Azahra, gimana Azahra? Saya izin jawab ya. Silahkan. Nggih, monggo. Langsung ditulis atau Bisa nulis apa atau dibaca aja nggak apa-apa. bisa ditulis? Silakan. Bentar ya, Pak. Sudah? Sudah, Prof. Sudah. Ketemunya 0,018 ya. Kita lihat KC-nya, konsentrasi ya. Ini adalah dari NO2 pangkat 2, betul, gas ya. Dibagi ini, betul juga. Kemudian molnya 0,06 mol dibagi 2, 1 mol, 0,1 dibagi 2, sama dengan 0,018. Baik, kita lihat ya. Ah, maaf. Ya, 0,018 benar ya. Jadi caranya sudah betul. Karena volumenya 2 liter ya. Kemudian untuk yang B, ini sebetulnya soalnya masih kelanjutannya tadi ya 2 liter. Tapi di awal sudah ada 0,8 mol N2O4. Ada yang sudah bisa mengerjakan? Ya, silakan Fadila. Fadila, silakan.
Baik, Prof, terima kasih. Sebentar saya akan menulis. Ya.
Sudah? Fadila sudah? Sebentar, Oh, belum. sebentar. Ya. Sudah, Prof. Baik, terima kasih. Jadi nilainya Anda hitung dulu, betul ini ya. Jadi Anda, karena kita udah tahu ada mula-mulanya udah ada N24, maka kita harus hitung berapa yang bereaksi ya. Ini di sini Fadila mengumpamakan dengan nilai X gitu ya. Sehingga dari perbandingan koefisien reaksinya kita bisa menentukan perbandingan molnya. Dan dihitung KC-nya, dan KC-nya kita sudah tahu tadi di jawaban dari soal yang A, sehingga kita bisa hitung X-nya. Ya. Kita lihat ini kenapa bisa. Oke, kemudian ya, ya kira-kira hanya pembulatan di akhir mungkin yang berbeda. Ya. Baik, ini berarti harus menghilangi dulu ya. Tunggu. Ya, aku nggak bisa menghapus ya. Ada yang bisa menghapus? Di mana nih? Ya, terima kasih.
lanjutkan ya. Ini ada yang bisa bantu ngapusin nggak ini? Tempat saya kok nggak bisa ya? Maaf, Prof, saya pusing. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Macam-macam kesetimbangan kimia, ini tadi terkait dengan jenisnya ya. Kan tadi ada yang kesetimbangan fisika, ada kesetimbangan kimia, dan ada nanti kesetimbangan kimia ya. Kesetimbangan fisika itu kalau kita lihat jumlah fase yang terlibat dalam reaksi itu lebih dari satu, ya, beda fasenya. Maka ini kita sebut sebagai kesetimbangan fisika. Kalau kesetimbangan kimia, zatnya berbeda sebagai reaktan dan produknya. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sistem homogen dan heterogen, gitu. Kalau sistem homogen ini semua yang terlibat itu fasenya sama ya. Kalau gas gas semua, larutan-larutan semua itu homogen. Tetapi dalam heterogen itu yang terlibat beda-beda. Ada solida, ada gas misalnya, padat dan larutan misalnya ya. Ada juga yang begini. Liquid tidak sama dengan larutan ya. Jadi ini dianggap sebagai dua fase yang berbeda. Nah, itu tadi terkait dengan macam-macam kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia yang sudah memiliki suatu tetapan kesetimbangan ini selain tadi nilai tetapan kesetimbangannya bisa berubah kalau kita merubah reaksinya, ada juga faktor-faktor dari luar yang ikut mempengaruhi kesetimbangan, keadaan setimbang ya. Ini mengikuti prinsip dari Le Chatelayer, di mana ada faktor-faktor yang akan merubah kesetimbangan, ya, yaitu suhu, tekanan, atau konsentrasi reaksi. Dan secara alamiah, reaksi yang terganggu kesetimbangannya itu nanti akan bergerak berusaha untuk kembali pada kesetimbangan lagi, ya. Akan berusaha untuk mengembalikan kesetimbangan. Apa saja yang bisa berpengaruh pada kesetimbangan reaksi kimia? Di antaranya adalah perubahan pada konsentrasi, khususnya adalah konsentrasi reaktannya ya. Kemudian perubahan tekanan, serta perubahan temperatur. Ini yang utama. Contohnya adalah perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi ini jika hasil reaksi, jadi hasil reaksinya yang meningkat, reaktannya yang berkurang, ya, maka reaksi suatu saat ini akan berbalik arah, pindah ke arah reaktan. Yang berlebihan kan produknya. Jadi, jumlah produk yang berlebihan ini akan menyebabkan reaksi berpindah ke arah reaktan. Kemudian perubahan volume dan tekanan ini biasanya nggak bisa dipisah. Kalau ada perubahan volume, tekanannya juga akan berubah gitu ya. Ini dua hal yang seperti dua sisi mata uang. Ini ditentukan dari Anda boleh hafal salah satu ya. Mungkin volume aja kan tinggal kebalikannya begitu. Ya kalau volumenya naik, volumenya ditingkatkan, maka reaksinya akan berjalan ke arah reaktan. Tapi kalau volume diturunkan, volume ruang maksudnya ini terkait dengan gas, maka akan terbentuk ke arah produk. Perubahan tekanan ini hanya berpengaruh untuk gas yang terlibat di reaksi itu ya. Sedangkan pada fase padat dan cair, pengaruh tekanan dapat diabaikan. Menurut hukum Boyle, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, ini kebalikannya ya antara tekanan dan volume. Kalau tekanannya diperbesar, volumenya diperkecil. Maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terkecil. Jadi untuk lebih mudahnya mungkin kalian bisa mengikuti volume. Kalau volumenya diperkecil, menuju ke arah mol yang kecil. Gitu ya. Tapi kalau volumenya diperbesar, maka reaksinya menuju jumlah mol yang besar. Nah, karena
kita tahu bahwa koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan mol, maka kita bisa langsung melihat dari koefisien reaksinya. Tadi volume dan tekanannya. Kemudian yang faktor ketiga adalah perubahan suhu. Perubahan suhu juga dapat mengganggu kesetimbangan kimia. Ya, kita lihat di sini di reaksi yang ini ya, yang di awal ini ada reaktan, ada produk, kemudian heat atau energi dari luar masuk ke dalam diserap, gitu ya, digunakan untuk proses terjadinya reaksi. Sehingga ini disebut dengan reaksi yang endoterm. Ya, dia membutuhkan panas ya, membutuhkan energi. Maka kenaikan suhu akan meningkatkan nilai K. Contohnya adalah misalnya pada pembentukan gas CO dari CH4 dan H2O. Ini jika suhunya ditingkatkan maka K-nya juga akan semakin besar untuk reaksi endoterm. Sebaliknya pada reaksi yang eksoterm, jadi menghasilkan panas ya, reaksi kimia akan menghasilkan panas. Di sini reaksi kimia membutuhkan panas ya. Kenaikan suhu justru akan menurunkan nilai K. Contohnya adalah pembentukan gas HI. Ya, kalau suhunya naik, maka K-nya juga justru akan menurun. Nah, ini jika suhunya diubah. Kemudian, ini contoh yang lain pada reaksi N2O4 2NO2. Kalau pada suhu yang sangat dingin, ini hanya ada N2O4, tidak berwarna ya, seperti ini, tidak berwarna. Tetapi jika suhunya dinaikkan, misalnya pada 25 derajat Celcius, ini mulai terbentuk ada dua senyawa di sana dan menyebabkan terjadinya perubahan warna. Kalau sudah pada suhu air mendidih, maka yang ada di sana hanya tinggal NO2 yang warnanya berbeda lagi. Ya, ini warna ini hanya untuk mengindikasikan, artinya temperatur akan berpengaruh. Berikut ada latihan untuk menentukan akan bergeser ke mana. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil. Tadi kita mau paling gampang ikut volume ya. Kalau volumenya kecil, maka reaksinya menuju ke koefisien yang lebih kecil. Anda lihat di A, di sini koefisien reaksinya 1, di sini 1, dan yang gas cuman ini ya, cuman CO2. Ingat, tekanan dan volume ini hanya berlaku untuk gas. Maka ini akan bergeser ke, ya nggak bergeser karena cuma ada 1 ya, bergeser ke kiri. Kemudian yang B, ini gas semua. Di sini koefisien reaksinya 1, di sini 1, di sini 1, berarti yang sebelah kanan ini 2. Maka reaksi juga akan bergeser ke kiri. Yang lebih kecil ya, di sini 1, di sini total 2. Yang C, di sebelah kiri panah itu total ada 2 koefisiennya, yang di sebelah kanan juga 2, sehingga reaksinya tidak terjadi perubahan arah. Dan yang terakhir, semua gas, ini di sini koefisien reaksinya 1 dan 3 ya, 4, di sini 2. Berarti akan bergeser ke arah kanan atau produknya. Yaitu memprediksi arah reaksi pada yang melibatkan fase gas pada saat volume diperkecil. Jadi tadi ada pengaruh konsentrasi, pengaruh volume dan tekanan, dan pengaruh suhu ya. Yang keempat adalah pengaruh kekuatan ion. Ini sama dengan konsentrasi. Semakin tinggi kekuatan ion, produk yang dihasilkan, maka juga akan bergeser ke arah reaktannya. Ya. Yang kelima, faktor lain ini peranan katalisator. Anda tahu bahwa katalisator ini adalah zat yang ditambahkan ya untuk mempercepat reaksi, tetapi dia sebetulnya tidak ikut reaksi. Dan sesuai dengan fungsinya, karena ini fungsinya untuk mempercepat reaksi kimia,
maka dia katalisator ini akan mempercepat terjadinya proses kesetimbangan. Dengan cara apa? Mempercepat reaksi maju dan reaksi balik sama besar. Jadi reaksi yang membentuk produk dipercepat, reaksi yang menguraikan produk juga dipercepat. Katalisator akan berperan di awal reaksi, yaitu pada saat kinetic region, ya, sebelum terjadi kesetimbangan. Kalau sudah reaksi maju dan baliknya sama cepatnya, maka dia akan berhenti berfungsi. Peran katalisator ada hubungannya dengan energi reaksi, energi aktivasi, ya, yaitu bahwa energi aktivasi eh, reaksi kimia yang terjadi itu diturunkan dengan adanya katalisator. Ya, jadi katalis ini lebih cepat mempercepat tercapainya kondisi kesetimbangan, tetapi tidak mengubah jumlah kesetimbangan. Ya, mengubah mekanisme reaksi agar tercapai energi aktivasi yang lebih rendah. Keadaan kesetimbangan itu tidak bergantung pada mekanisme reaksinya, ya. Sehingga tetapan kesetimbangan yang diturunkan secara kinetik tidak dipengaruhi oleh mekanisme yang dipilih. Jadi contoh saja, kalau pembentukan H2O2, ini adalah energi aktivasi, perbedaan energi aktivasi antara reaktan dan produk. Berikut ini ada latihan. Yang pertama ini tentang pembentukan peruraian gas HI menjadi H2 dan I2. Diketahui I2 0,02 mol, Anda diminta untuk menghitung berapa harga K. Ada seperti ini, seperti tadi di soal-soal sebelumnya, tadi ada ya. Karena sudah tahu ada mula-mulanya berapa, Anda bisa menghitung perbandingan mol dari komponen yang lain. Sehingga nanti Anda bisa hitung konsentrasinya karena sudah tahu volumenya, ya. Dan selanjutnya Anda bisa menghitung nilai K-nya. Itu ya, sama ya, nanti Anda coba latih di rumah. Nah, bagian akhir dari tetapan kesetimbangan, kalau tadi pada saat kesetimbangan kimia terjadi kondisi setimbang yang jumlah C, A, B-nya konstan tadi itu ya, itu kita bisa menghitung tetapan dari produk dibagi reaktan masing-masing dikali dengan pangkatnya ya. Tetapi ada juga yang disebut dengan pendugaan arah reaksi. Pendugaan arah reaksi ini dilakukan selama reaksi berlangsung tetapi sebelum terbentuk kesetimbangan. Disebut dengan quotient reaksi. Rumusnya Anda perhatikan sama ya, sama dengan rumusnya tetapan kesetimbangan, tetapi waktunya yang berbeda. Kalau K tadi ditetapkan setelah kondisi kesetimbangan tercapai, sementara untuk Q atau koefisien reaksi ini dilakukan sebelum terjadi kesetimbangan seharusnya, ya. Di mana tujuannya adalah untuk menduga arah reaksinya ini benar maju apa enggak ya. Jangan-jangan kita mengharapkan produk tapi ternyata justru tidak terbentuk begitu. Ini tujuannya seperti itu. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi pada keadaan awal gitu ya, hanya ada reaksi murni, ya pasti kita nggak bisa menduga apa-apa ya. Q-nya sama dengan 0, begitu. Reaksi berlangsung ke kanan, ya, membentuk ke arah produk. Kemudian pada saat nilai Q-nya lebih kecil dari Kc, ya, lebih kecil dari Kc, ini juga reaksi masih akan bergeser ke kanan. Kalau nilai Q sama dengan nilai K, ya berarti ini pada kondisi kesetimbangan gitu ya. Tidak perlu ada beda antara Q dengan Kc. Tetapi jika nilai Q-nya lebih besar dari Kc, berarti C dan D-nya ini gede, banyak jumlahnya, maka reaksi bergeser ke kiri. Apalagi kalau sampai hasilnya murni, ini AB-nya hampir habis gitu ya. Hasilnya murni, maka pasti akan bergeser
ke kiri. Ya, ini ya. Kalau Q sama dengan K tetapi nilainya belum tentu sama. Kalau Q sama dengan K, reaksi dalam keadaan setimbang. Q lebih kecil dari K, berarti produknya lebih kecil dari reaktan. Reaksi bergeser ke kanan. Kalau Q lebih besar dari K, maka jumlah produknya ini yang banyak. Lebih besar dari reaktan. Sehingga reaksi bergeser ke kiri, bergeser ke arah yang lebih sedikit. Ini contoh situasi kondisi yang membutuhkan adanya pendugaan arah reaksi. Proses pembentukan gas HI di sini ya H2I, H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Pada saat suhu 425,4 derajat Celcius diperoleh nilai tetap panas kesetimbangan empirisnya adalah 54. Nah, kita tahu konsentrasinya masing-masing di sini. Anda diminta untuk menduga kemana reaksinya berjalan. Apakah membentuk HI ataukah menguraikan HI. Ya, Anda tinggal masukkan ke rumusnya, masukkan produk yang di atas, kemudian juga reaktannya, kemudian Anda bisa hitung angkanya. Karena tadi ditetapkan bahwa KC-nya adalah 54, sementara dari hasil perhitungan diperoleh KC hanya 5,73. Artinya Q-nya lebih kecil dari KC, maka artinya ini tidak dalam kesetimbangan ya. Dan berlangsung ke arah kanan, mengapa? Karena jumlah produknya lebih kecil dari reaktannya. Sehingga reaksi akan berjalan ke sebelah kanan. Baik, itu saja sebetulnya untuk materi kesetimbangan kimia. Ada yang mau ditanyakan?